coronavirus ini dia itu ada tanda gejalanya. Jadi yang terinfeksi coronavirus ini yang pertama bisa di hari pertama dan ketiga dia tidak menimbulkan banyak gejala. Maksudnya tidak menimbulkan banyak gejala itu kenapa? Karena dia hanya seperti masuk angin biasa. Ya, kayak mual, bisa pusing juga bisa. Ya, cuma gitu aja. Jadi kan kita mungkin cuma biasa mual, biasa pusing juga biasa. Biasanya hanya minum apa? Hidrat, Karamek gitu ya. Cuma minum gitu aja. Nah, sekarang jangan disepelekan kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu. Paling enggak ke fasilitas kesehatan terdekat, ke dokter bisa, ke puskesmas bisa, atau misalnya tetangganya ada Pak Mantri ya biasanya ya, boleh pokoknya periksa kesehatannya di sana. Ya, siapa tahu nanti kan dikasih obat. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada virus corona. Ya di Jawa Timur ini memang sudah banyak ya, maksudnya ya enggak banyak sih, maksudnya sudah ada yang terkena seperti di Malang, Surabaya itu sekarang kan katanya zona merah sudah di sana ya. Sama Sidoarjo. Zona merah di sana, soalnya banyak kalau Surabaya mungkin kan dari penerbangan di Juanda itu kan itu keluar masuknya orang untuk bisa dari luar negeri, dari luar kota kan dari situ. Terus dari stasiun juga kan di sana ya di Surabaya. Terus ada juga yang di Malang kan juga sama seperti itu. Apalagi di Malang juga banyak mahasiswa. Ya, banyak mahasiswa, mungkin mahasiswanya itu ada yang dari luar negeri, mungkin dia di sana studi banding. Ya, banyak kan studi banding atau ke luar negeri untuk belajar, bisa nempuh S2 atau S3, dia di Surabaya akhirnya balik lagi. Terus kan kita nggak tahu di sana gimana keadaannya seperti itu. Terus ada juga di Indonesia ini kan juga banyak pekerjaannya, PKW, PKI, ya kan juga banyak ke mana? Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, ya kan itu. Apalagi yang sekarang nomor 1 itu mana? Italia. Ya, Italia itu kan sekarang banyak ya, banyak sekali. Nah, jadi tanda dan gejalanya 1-3 hari hanya seperti masuk angin biasa. Dia menginjak suhu tubuh juga normal, jadi tidak ada tanda khusus ya. Suhu tubuh normal itu 36,5 normal gitu masih ya. Terus menginjak hari keempat itu suhu tubuhnya dia akan meningkat, tapi meningkatnya tidak terlalu signifikan, hanya 36,6 sampai 36,7 seperti itu. Terus dia di hari yang ketiga bisa ada diare. Ya, diare kalau mualnya tetap, jadi masuk angin tadi ditambah ada diare, ditambah suhu tubuhnya agak meningkat sedikit, terus nyeri tenggorokan. Buat nelen sakit ya, bukan buat nelen sakit sih, untuk nelen masih bisa, cuma agak sedikit sakit, suara bisa agak serak gitu ya. Bedakan serak yang karena banyak ngomong ya sama serak yang gara-gara memang sakit tenggorokan ya gitu. Terus dia masuk hari kelima itu suhu tubuhnya akan meningkat lagi. Jadi kalau demam berdarah, kalau tipes dia kan hanya hari ketiga atau hari keempat bisa naik ya, naiknya drastis kan kalau tipes atau DB. Terus nanti dia hari kelima atau keenam dia turun. Nah, hari kelima turun, akhirnya itu kalau turun kan fasenya fase kritis. Tapi di hari yang keenam dia akan naik lagi, jadi kayak tapal kuda kalau DB sama tipes. Tapi kalau corona ini, kalau pasien terinfeksi virus corona ini suhunya akan terus meningkat. Ya, meningkatnya memang nggak signifikan, tapi tanda gejala penyertanya ya, jadi ada mual, ada muntah, sampai muntah, ada batuk gitu ya. Jadi tadi hari kelima tadi sudah tenggorokannya agak nyeri ya. Terus timbul nyeri sendi. Nah, kan kayak DB ya. Kalau DB kan juga ada nyeri sendi. Ya. Kayak lindung sakit semua badan gitu ya. Itu kan DB juga seperti itu. Dia demam berdarah itu seperti itu, ada nyeri sendinya juga. Nah, jadi kan ini kayak percampuran ya. Kayak campuran dia demam berdarah, tipes kan gitu. Terus ada batuk pileknya juga. Kalau terinfeksi virus corona ini. Terus masuk hari ke-6, suhu tubuhnya tambah meningkat lagi.
36,8 bisa sampai 37. Terus nyeri tenggorokan semakin tambah parah, dia ada batuk, tapi batuknya ini bisa batuk berdahak dan batuk kering. Jadi tidak hanya batuk berdahak aja, bisa kering juga, nanti ada batuknya. Terus setelah itu nyeri sendi tetap, mual tetap, terus diare. Ya, jadi tambahannya ada batuk itu tadi. Terus masuk hari ke-6, hari ke-7 dia tambah parah, suhu tubuhnya tambah meningkat lagi, terus nyeri tenggorokan tambah, terus ada batuk, batuknya itu berdahak dan dahaknya warnanya kuning. Ya, ada dahak warnanya kuning. Biasanya kan kalau kita dahak warnanya putih ya, ini dahaknya sudah berwarna kuning. Nah, itu perlu waspada. Ya, sebenarnya nggak hanya di hari yang ke-6 aja, sebenarnya harus mulai awal kita memang harus waspada, mulai 1 sampai 3 hari. Jadi nanti kalau misalnya ada temannya atau apa yang batuk atau mengalami gejala seperti itu, mohon untuk segera ke fasilitas kesehatan agar nanti tidak menularkan ke teman-temannya atau yang di sekitarnya. Ya, jadi nanti minta tolong kalau ada nanti misalnya tetangga atau temannya yang seperti itu, monggo langsung dibawa bisa ke puskesmas, ya, puskesmas atau ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit nggak apa-apa, biar nanti dapat penanganan, langsung penanganan. Ya, bukannya apa-apa, soalnya ya jangan panik juga, maksudnya jangan terlalu panik dengan adanya virus ini. Yang penting kita tetap jaga kebersihan, ya, tetap jaga kebersihan, terus tetap kita jaga kesehatan juga. Terus jangan lupa berdoa, ya. Nah itu. Terus tadi kan sudah masuk hari yang ke-7 sampai ke-8, hari ke-9 itu tambah parah. Jadi dia sampai sulit untuk menelan, untuk berbicara saja juga sulit. Nah, kalau sudah sulit untuk berbicara, sulit untuk menelan, akhirnya kan sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ya harusnya memang sudah di rumah sakit. Terus itu tadi kok bisa sampai seperti itu, penularannya itu seperti apa gitu, ada yang tahu penularannya seperti apa? Dari droplet ya? Dari droplet, ya, dari droplet. Jadi seperti TB atau TBC. Kalau batuk TBC itu kan dia juga dari bukan dari udara saja. Kalau flu batuk kan dari udara, ya, dari udara bisa menyebarkan virusnya. Tapi kalau kayak di TBC, kayak virus corona ini, dia menempel. Jadi virusnya itu menempel. Misal saya batuk gitu ya. Misal saya batuk, terus dropletnya yang namanya kayak droplet itu semacam apa ya? Kayak percikan air liur. Nah, itu mengandung droplet. Droplet itu mengandung virus. Nah, mengandung virus, dia misalnya jatuh di sini nempel kan, otomatis kita kan nggak tahu, kita nggak kelihatan memang, soalnya dia mikroskopis banget, kecil sekali ya, kecil sekali, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kan gitu. Jadi nggak sengaja tiba-tiba ada temennya yang megang, nah, akhirnya kan dia terinfeksi, di sini virusnya nyebar. Sudah pernah lihat videonya? Nah, yang warnanya hijau, ngeri sekali ya, warnanya hijau. Nah, jadi cepat banget ya. Makanya kenapa kita harus sering cuci tangan. Sering cuci tangan pakai sabun. Dan jangan lupa ada langkahnya juga, cuci tangan ada berapa langkah? 5 Ada? 5 apa 6? 6. Ya, 6. Ada 6 langkah. Jangan lupa pakai air mengalir sama sabun. Di sini ada sabunnya. Keran. Ada kerannya. Ada Wastafel sabun ada juga. cairnya? Ada ya, sudah disediakan berarti nggih? Iya. Nah, jadi bisa bisa langsung, jadi mau makan, setelah aktivitas, bisa mau tidur, harus selalu cuci tangan. Ya, meskipun kita makan pakai sendok pun, sebelum makan harus tetap cuci tangan. Ini pakai sendok nasinya, kerupuknya biasanya pakai tangan. Kadang ya, kerupuknya kan biasanya pakai tangan. Ya. Ya itu. Terus jadi penularannya dia itu menempel. Kalau sudah menempel, jadi kan sulit ya. Kalau wis menempel, apalagi kita kan tidak kelihatan seperti apa itu bentuknya kan gitu. Kecuali kalau kelihatan, kayak misalnya cairan kan
kelihatan, jadi kan nggak mungkin kita pegang, tapi itu dia itu droplet, jadi kecil banget, mikroskopis banget, jadi nggak bisa dilihat. Akhirnya kalau megang kita kan juga nggak tahu, jadi harus cuci tangan pakai sabun. Bisa 6 langkah. Caranya adalah ambil sabunnya, monggo dipraktekkan sama-sama ya. Ambil sabun terus usapkan ke telapak tangan, ini untuk membersihkan telapak tangan ya. Terus yang kedua adalah punggung tangan, jadi ini untuk membersihkan punggung tangannya ya. Terus setelah itu bisa langsung ke sela-sela jari. Jadi ini langkahnya ini harus benar-benar benar ya, namanya juga 6 langkah mencuci tangan yang benar kan gitu ya. Jadi setelah ini dia langsung gini, nah ya ini yang dibersihkan, ya, dibersihkan kanan dan kiri. Terus setelah itu yang terakhir adalah ujung jari, maaf, ibu jari dulu, ibu jari yang sini ya, jangan diputar-putar, tapi ini membersihkan area sini. Oke, kan biasa selama ini kadang diputar, ya, karena ada yang diputar ini ya, ini diputar kan cuma ininya aja, ibu jarinya aja yang dibersihkan. Kalau seperti ini yang diusap, yang dibersihkan adalah sini ya, sama. Ya, terus yang terakhir adalah ujung jari. Jadi semua tangan ini akan bersih. Kalau cuci tangan biasa, kalau cuci tangan gini ya, ini kan, ini kukunya nggak bersih, ya, ini juga nggak bersih akhirnya, ya. Terus sela-sela jarinya nggak bersih kan, dan cuma gini aja ini akhirnya kan, yang telapak tangannya sama punggungnya aja mungkin yang bersih, ya. Jadi nanti takutnya kumannya masih nempel. Jadi 6 langkah cuci tangan yang benar. Jangan lupa pakai sabun, pakai air mengalir, jangan pakai air yang dikobokan. Kalau dikobokan nanti kumannya tetap di situ, tetap genang di situ. Akhirnya ya tetap aja kumannya nempel ya. Terus selain itu ada batuk atau bersin. Batuk atau bersin itu ada etikanya. Nah, bisa pakai gini ya, si lengan bagian dalam. Ya. Batuk. Terus bisa jangan langsung begini, pakai tangan ini jangan, hindari, pokoknya pakai tangan tuh hindari. Bisa pakai tisu. Setelah pakai tisu, nanti tisunya langsung dibuang, kita langsung cuci tangan, jadi tetap bersih ya tangannya. Terus ataupun pakai masker, tapi sekarang masker langka ya. Bisa pakai masker kain, tapi kalau masker kain kalau bisa dicuci, jadi tiap hari ganti ya. Jadi harus jadi dicuci, dijemur. Terus selain itu, selain tadi batuk itu ada ETK-nya, dia harus aktivitas. Nah, aktivitas olahraga, jangan terus di dalam kamar, jangan terus di dalam kamar. Kalau kamarnya ini kira-kira apa? Matahari bisa masuk? Ada beberapa yang bisa, kecuali daerah mana yang nggak ada, bisa semua ya? Sini nggak bisa. Daerah sini nggak bisa, bawah 3 kamar. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya jendelanya dibuka, ya, dibuka biar ada ventilasi, maksudnya ventilasinya itu nggak mulek di dalam gitu ya, nggak mulek di dalam. Jadi nanti misalnya sakit di situ, misalnya ada yang flu di situ, akhirnya nanti temannya masuk situ kena juga ya, soalnya kan mulek ya. Virusnya mulek. Terus selain itu bisa kalau pagi misalnya tidak ada kegiatan, kalau kuliah kan biasanya jadwalnya kan ya beda-beda ya kuliahnya, jadi nanti bisa jam 7 sampai jam 9 berjemur. Depan itu kan juga panas kan ya, kalau pagi ya panas enggak kalau di depan situ? Panas, berjemur ya 7 sampai jam 9 itu yang bagus. Kalau di atas jam 9 ya, bukan virusnya, orangnya yang gosong ya, orangnya yang gosong. Jadi bisa. Terus makan makanan yang bergizi jangan lupa. Terus jaga kesehatan, jangan stres ya, ingat ya, jangan stres. Kalau stres nanti daya tahan tubuhnya dia akan turun, takutnya nanti malah sering terserang penyakit ya, terserang penyakit. Terus jangan lupa juga untuk selalu berdoa semoga dihindarkan, dijauhkan dari penyakit apapun. Terus bisa juga khususnya ya, penyakit corona ini bisa dijauhkan lah ya, mudah-mudahan saja di Jember ini tidak ada yang positif ya. Jadi kalau Jawa Timur sudah ada, cuma jangan sampai di Jember ini ada ya. Jadi selalu jaga kesehatan, selalu jaga
Ya, tadi saya sudah yang tentang disampaikan lagi nggak? Bisa nanti kalau misalnya mbak-mbak ada Baiklin ya, punya Baiklin ya, kalau biasanya Baiklin ataupun Wipol, nanti bisa untuk desinfektan, bisa nanti disemprotkan sendiri pakai semprotan biasa, itu semprotannya parfum itu dibikin sendiri ya, 2 tutup botol atau 2 sendok makan larutan atau biasanya klorin ya, klorin atau Wipol atau Baiklin itu tadi dicampur dengan 1 liter air. Nah itu nanti bisa disemprotkan di kayu-kayu gitu ya, di kayu-kayu di kamarnya ataupun di jendelanya, terus nanti dapat 10 atau 15 menit didiamkan, nanti dilap ya. Nah dilap itu biar virus-virus yang nempel, kuman-kuman yang nempel biar mati ya. Tapi kalau yang untuk handle pintu karena terbuat dari besi, nanti kalau pakai yang Baiklin takutnya karatan ya, korosif ya. Jadi pakai alkohol ya, pakai alkohol, nggak perlu diencerkan, apa disemprotkan gitu, dibersihkan pakai lap ya. Jadi itu biar memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi mbak-mbak yang ada di sini. Ya mohon maaf kalau ini tadi mendadak ya soalnya ya, jadi mohon maaf juga kalau mengganggu aktivitasnya ya. Jadi sekarang bisa monggo langsung dilanjutkan aja aktivitasnya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.